Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kelas bahasa. Kali ini kita akan belajar teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan materi mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 semester 2. Dalam menyampaikan negosiasi, kita akan belajar 4 kompetensi. Yang pertama, mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Yang kedua, menjelaskan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Yang ketiga, menganalisis teks negosiasi. Dan yang keempat, mengkonstruksikan teks negosiasi. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu negosiasi? Baiklah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, terdapat beberapa pembeli dan penjual yang sedang melakukan proses interaksi, proses tawar-menawar di sebuah pasar tradisional. Kemudian, gambar kedua, terdapat 2 orang laki-laki berpakaian rapi dan membawa sebuah map, saling berjabat tangan, tanda telah melakukan suatu persetujuan. Nah, berdasarkan kedua gambar tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teks negosiasi adalah teks yang memuat proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Tujuan negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Jadi negosiasi bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di pasar, di rumah, di sekolah, atau di tempat lainnya. Karena negosiasi merupakan proses interaksi tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Begitu ya. Kemudian, ciri-ciri negosiasi adalah adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Kemudian, perbedaan kepentingan dari kedua pihak, adanya pengajuan dan penawaran, dan adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jadi, partisipan, perbedaan kepentingan, pengajuan dan penawaran, serta kesepakatan merupakan ciri-ciri dari negosiasi. Di dalam negosiasi juga terdapat unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama, partisipan atau pihak yang memberikan pengajuan dan penawaran. Kemudian adanya perbedaan kepentingan, adanya pengajuan dan penawaran, adanya kesepakatan.
Itu adalah unsur-unsur pembangun dalam negosiasi. Selanjutnya, faktor keberhasilan negosiasi. Jadi di dalam negosiasi kita bisa melihat keberhasilannya melalui faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi perlu adanya kompromi dengan pihak lain. Tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Dan yang terakhir, alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Jadi faktor-faktor tersebut adalah penentu keberhasilan dalam bernegosiasi. Selanjutnya, pola penyajian negosiasi. Negosiasi disajikan melalui dua pola. Yang pertama adalah negosiasi lisan, disampaikan secara lisan, terdiri atas pembuka, kemudian negosiasinya, dan penutup. Lalu ada negosiasi tulis yang disampaikan secara tulis, terdiri atas proposal dan surat resmi. Biasanya proposal ini dilakukan untuk mengajukan proposal sponsor atau proposal lainnya. Kemudian surat resmi juga biasanya berupa surat penawaran, mengadakan sebuah kerjasama. Struktur teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah pengajuan, yang ketiga adalah penawaran, keempat persetujuan, dan yang kelima adalah penutup. Orientasi merupakan pembuka berupa salam, perkenalan, atau sapaan. Biasanya ketika kita bernegosiasi, kita mengawali terlebih dahulu dengan ucapan salam perkenalan atau bisa juga berupa sapaan. Kemudian kita mengajukan maksud dan tujuan bernegosiasi. Nah, apa maksud dan tujuan kita bernegosiasi tadi? Kita sampaikan kepada pihak yang kita ajak untuk bernegosiasi. Yang ketiga, proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi antara si yang memberikan pengajuan dan penawaran tadi terjadi proses tawar-menawar. Selanjutnya, ketika proses tawar-menawar itu sudah terjadi, maka akan tercapai persetujuan yang tidak merugikan kedua belah pihak tadi, seperti sudah dijelaskan di faktor penentu keberhasilan teks negosiasi. Lalu yang terakhir adalah penutup, proses berakhirnya sebuah percakapan dalam negosiasi. Bisa berupa salam, bisa berupa ucapan lainnya, begitu. Selanjutnya, ada unsur-unsur surat penawaran. Nah, unsur-unsur surat penawaran ini masuk ke dalam pola penyajian negosiasi tulis bagian surat resmi. Jadi surat resmi merupakan surat penawaran ya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, adanya tempat dan tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, hal atau perihal maksud dari surat tersebut. Yang kelima adalah lampiran, berapa berkas yang kita lampirkan dalam surat penawaran tersebut. Yang keenam ada alamat surat.
Alamat surat kita tujukan untuk siapa, kita tuliskan. Yang ketujuh, salam pembuka. Kedelapan, isi surat. Isi surat ini adalah bagian inti dari surat penawaran tersebut. Yang kesembilan adalah salam penutup. Dan yang ke-10 adalah nama pengirim dan tanda tangan pengirim. Itu tadi unsur-unsur surat penawaran atau surat resmi yang terdapat di negosiasi. Ya, demikian materi teks negosiasi bagian pertama. Materi selanjutnya akan saya sampaikan di video berikutnya, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa klik subscribe untuk melihat video-video pembelajaran lainnya di kanal YouTube saya. Kemudian jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.